memulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, muji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi bertemu kembali di channel Yonando Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja atau ke-5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kasih Allah dinyatakan bagi kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara soal kasih Allah dalam judul di Nats khotbah pada hari ini di Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah adalah kasih. Bagaimana kasih Allah dinyatakan bagi manusia, dan Yohanes dalam Injilnya berkata juga, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana Allah menyatakan kasihnya bagi orang, bagi manusia, bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang datang kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih itu dinyatakan sebagai suatu bentuk upaya Allah untuk kembali memenangkan manusia yang telah direbut oleh iblis karena manusia itu tersebut jatuh ke dalam dosa. Dan Allah dengan kasih-Nya, Dia datang ke dunia ini. Dia utus anaknya yang tunggal untuk memenangkan kembali manusia yang telah direbut oleh iblis karena dosa pelanggarannya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kasih Allah. Hakikatnya Allah adalah kasih, sehingga dengan kasih-Nya Dia nyatakan kepada orang-orang yang mana Allah menyatakan melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, yang diutus dari surga kepada manusia yang mau menerima Dia. Saya tetap katakan kepada manusia yang mau menerima Dia, karena di dunia ini ada orang yang mau menerima dan ada orang yang tidak mau menerima. Lalu kasih Allah bukti nyata bagi kita bahwa Allah menginginkan kita untuk tetap hidup, memperoleh hidup yang kekal, agar kita juga memperoleh kehidupan tidak hanya di dunia ini tetapi di kehidupan yang akan datang. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kasih Allah yang sungguh nyata di dalam hidup kita terpancar dari apa yang kita alami di dunia ini. Itu semua karena kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan. Kasih Allah sebagaimana juga ada dinyatakan oleh seorang penulis dari Amerika, dalam setiap keindahan selalu ada mata yang memandang, dalam setiap kebenaran selalu ada telinga yang mendengar, dalam setiap kasih selalu ada hati yang menerima. Helen Keller, penulis dari Amerika, yang mengatakan demikian. Bagaimana Allah itu adalah Allah yang mau menerima kita apa adanya, seberapa besar dosa kita, seberapa besar keadaan kita yang menurut dunia tidak layak, tapi Allah katakan kita layak dan berharga untuk menerima pengampunan dan kasih dari Allah. Dan kasih Allah ini permanen, tidak temporary. Kasih Allah ini tidak datang tiba-tiba, tapi Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir. Kasih yang datang tiba-tiba itu yang perlu diragukan. Kalau kasih Allah sudah dari zaman dulu sampai sekarang, Allah tetap menyatakan kasih-Nya. Pythagoras, seorang filsuf Yunani, berkata, jangan sekali-kali percaya pada kasih sayang yang datang tiba-tiba, karena Dia akan meninggalkanmu dengan tiba-tiba pula. Kalau Allah tidak pernah datang tiba-tiba, tetapi kasih-Nya tetap dan permanen yang dinyatakan kepada kita. Sekarang kembali ke kita, apakah kita mau menyambut kasih Allah dan yang telah dinyatakan bagi kita? Mari kita sambut kasih Allah tersebut yang telah dengan tulus dan setia ingin menghidupkan kita, ingin memenangkan kita, ingin membebaskan kita dari
genggaman dosa. Mari kita sambut, mari kita terima, supaya kita layak menerima kehidupan dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menerima kasih-Mu yang besar dan mengimplementasikannya juga dengan hidup di dalam kasih kepada orang lain. Kami mulai aktivitas kami pada hari ini dengan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas.